Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Taufik, saya angkatan 115. Waktu itu saya di Jakarta Garden City sekitar Januari. Namun Januari, Februari, Maret itu 3 bulan itu alhamdulillah saya banyak sekali hal yang saya dapatkan dari chef ya. Karena sebelumnya saya kan terapis ya, terapis herbal, bekam dan totok ya. Nah waktu saya juga datang ini terlambat. Waktu itu lagi live demo, jadi karena saya diundang sama teman saya terlambat, waktu saya suruh duduk di belakang. Tapi kalau saya merasa saya langsung depan. Baru saya waktu itu demo seperti saya belum ikut training. Di demo saya lihat, saya lihat titiknya, saya lihat apa sih yang mantra yang dibaca gitu waktu itu. Tapi nggak kedengeran karena pelan banget. Habis itu saya pulang karena saya tahu dua titik ya, titik akupunktur juga titik ini. Akhirnya saya praktekkan ke istri saya suka pusing ya, pusing berat. Saya ketukar, saya nggak pakai mantra, nggak pakai apa, saya ketukar di tengah itu hilang, nggak berkurang bahkan hilang gitu. Nah, itu luar biasa di chef ini. Setelah saya ikut trainingnya ternyata bukan hanya kesehatan saja, tapi banyak hal yang saya dapatkan, keberuntungan ya. Kemudian saya hidupnya lebih positif lah memandang kehidupan ini. Itu saja sih dari saya. Assalamualaikum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidin, saya angkatan 112. Kalau saya sih sehari-hari dagang kue pancong di Pasar Kelapa 2, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah melalui ilmu chef ini yang tadinya Bapak Ibu, kalau kita lihat orang yang sakit atau orang yang kecelakaan, mungkin kita biasa suka ada di lingkungan kita. Itu biasanya hanya kita bilang kasihan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan kita punya ilmu chef ini, jadi bukan bilang kasihan tapi yuk coba saya bantu bagaimana biar rasa sakitnya hilang. Itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya pernah ketemu dengan orang yang maaf dia jatuh dari lantai 2 ya itu, sehingga tulang belakangnya 2 dan 4-nya itu retak. Dia udah ke rumah sakit, bahkan di atas 10 juta dia keluarin ya, tapi rasa sakitnya nggak hilang-hilang. Nah, alhamdulillah dengan metode chef ini yang saya punya ya, saya ketuk-ketuk, saya juga minta sama Allah mohon ridhonya, alhamdulillah 5 menit rasa sakitnya hilang. Subhanallah, itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan ini ada lagi ada di lingkungan saya yang maaf seorang ibu ya, beliau itu kalau netein hanya 1 tete ya, jadi hanya tete yang sebelah kanan, jadi tetenya sebelah kiri nggak dimut-mut oleh bayinya gitu kan. Nggak tahu tuh kalau kenapa gitu, dan ibu itu ngerasa pegal gitu kan ya, ngerasa pegal. Nah akhirnya, Bu, boleh saya bantu supaya bukan saya ya, bukan, boleh saya bantu ya, siapa tahu gitu entarnya bisa kanan kiri lebih ringan gitu kan. Bu, gimana caranya? Caranya ya udah coba tekan. Saya juga nggak megang-megang. Jadi ini aja, jadi dia yang ini, saya yang nuntun gitu kan, yang nuntun, nggak diliatin. Nah jadi coba Bu tekan ininya ya, seperti tadi Bapak yang udah saya ikhlas, saya pasrah, ada niatnya juga, dan ternyata ya bayinya masih nggak mau. Kata saya, coba Bu ke kamar dulu, coba pencet biar air susu itu keluar. Nah, akhirnya dia masuk ke kamar, dia pencet keluar air susunya, ternyata asinya minta ampun. Jadi wajar kalau bayinya nggak mau, karena rasanya nggak enak itu, berbeda dengan yang sebelah kanannya itu. Jadi asin banget gitu. Maksudnya asin banget Mas, pantesan ya bayi saya nggak mau. Ya, oh gitu. Nah, karena saya tapping di awal nggak mempan, akhirnya saya, wah ini pasti ada akar masalahnya. Seperti Pak Tono tadi ya, Bu, waktu ibu melahirkan ada
kan nggak istilahnya mungkin rasa kesel apa juga marah apa segala macam. Coba Bu, soalnya kalau ini nggak dikeluarin, ini tete ibu nggak gurih-gurih, asin terus gitu, sehingga bayinya nggak mau nete gitu. Oh bisa begitu Mas? Iya emang seperti itu. Coba cerita sama saya sedikit aja. Ternyata jadi waktu itu dia kesal sekali karena tadi suaminya mentingin kerjaannya daripada nungguin istrinya melahirkan. Jadi itu keselnya itu. Nah ternyata itu membuat air susu itu nggak enak. Ya. Coba yuk Bapak Ibu rasain ya. Nah akhirnya keluarkan, saya buang keselnya. Ayo Bu coba kekesalan sama suami ibu dibuang dan maafin suami ibu. Ini keselnya nggak ini. Saya kalau maafin kayaknya nggak mungkin gitu saya maafinnya. Tapi ibu kalau ini ntar anak ibu nggak bisa netes sebelah kiri dan ibu akan ini apa istilahnya kesal gitu ya apa pegel gitu kan. Ya akhirnya enggak, ini mau buat kepentingan ibu aja lah, biar kepentingan ibu aja ya supaya ibu bisa nyaman gitu. Akhirnya ya udahlah, jadi pura-pura aja dulu. Nih, akhirnya alhamdulillah setelah saya tapping sekitar 3 menitan lah untuk itu ya. Coba Bu ke kamar lagi, rasain. Dirasain air susunya, ternyata asinya udah berkurang. Mas udah berkurang. Udah berkurang. Coba tetein, masih nggak mau karena belum enak banget. Hanya di tapping lagi. Jadi emang tadi nggak sekaligus, harus ada kelanjutan. Anissa tapping lagi. Nah kedua ketiga kali alhamdulillah. Nah setelah ke kamar lagi dirasain, Mas udah sama seperti yang sebelah kanan. Alhamdulillah kata saya. Coba tetein itu si bayinya itu netek hampir 15 menit. Ya sebelah yang tadinya maaf yang nggak mau, itu sangat luar biasa. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena yang luar biasa. Dan Bapak Ibu jujur saja, saya itu sehari-hari dagang kue pancong, maaf baru 1-2 kilo. Jadi kalau keuntungan mungkin masa 30-40 ribu, tapi dengan untuk 3,5 juta itu emang begitu berat banget. Nah tapi mungkin ntar habis acara ini ada namanya pola pertolongan Allah ya, ada namanya PPA gitu. Nah insya Allah melalui PPA ini walaupun mungkin kita punya uang saat ini 200 atau 300 ribu atau 500 ribu, tapi dengan niat dalam hati kita, dalam diri kita yang kuat, bagaimana kita bisa membantu orang lain, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya ke kita. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ya berkahnya, alhamdulillah saya kemarin bisa ke Tanah Suci. Yang maaf menurut logika itu nggak mungkin Bapak Ibu, menurut logika itu nggak mungkin. Tapi kalau Allah pasti mungkin, gitu kan. Mudah-mudahan saya berbicara di sini jadi inspirasi buat Bapak Ibu. Ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadi dan saya baru saja lulus ikut set ini angkatan 125, ya tepatnya tanggal 16-17 bulan Maret yang baru lalu di Geraha Mandiri. Dan untuk mempraktekkan setting ini juga saya belum begitu banyak. Ya untuk merokok saya sudah coba, alhamdulillah dalam beberapa menit bisa. Terus ada saraf kejepit, alhamdulillah juga. Terus yang paling yang paling berkesan di hati saya, dan pada tadi malam kebetulan teman saya telepon, kurang lebih kalau nggak salah mau maghrib sudah telepon. Kebetulan saya dengan dia sudah hampir 30 tahun tidak bertemu. Tiba-tiba dia telepon saya juga bingung siapa ini, nggak kenal, teleponnya nggak kenal. Akhirnya pas dia terangkan nama saya, Ida, teman saya dari SMA, dia bilang, Pak Sandi, dia bilang suami saya lagi sakit nih, bilang datang dong, dia bilang. Ya insya Allah deh, saya bilang maghrib, akhirnya saya datang ke sana. Pas
datang ke sana Pak, saya bingung. Bapak itu ngomongnya apa agak susah, kata-kata, terus jalan juga Bapak itu bilang agak kayak robot, jalannya nggak bisa sama sekali. Akhirnya saya dihadapkan dengan dia, Pak Rusnadi, bisa tolong nggak ada temennya atau saudaranya siapa dong yang bisa ngobatin apa suami saya, dibilang gitu. Saya bilang ini kebetulan, saya bilang saya baru habis belajar nih, saya bilang kebetulan sekali. Boleh deh kita coba ya, doa bersama-sama. Saya tidak bisa menyembuhkan, cuman hanya baru belajar juga. Kalau Bapak percaya, saya bilang boleh deh coba. Akhirnya dia mau coba, akhirnya saya terapkan. Pertama-tama karena dia jalannya susah, otomatis saya coba kakinya dulu Pak. Saya bilang kedua kakinya tidak bisa jalannya, kayak robot kaku dan sakit jalannya. Akhirnya saya coba tahapan pertama, saya bilang Pak, kalau skala sakitnya berapa? Dari 0 sampai 10. Dia bilang sekitar 7 apa 8 gitu kalau nggak salah. Terus kemudian saya tapping, hanya ya tadi beberapa menit seperti di sini tadi Bapak-bapak. Alhamdulillah agak kurang menjadi 3 kalau nggak salah. Terus saya ulang sekali lagi, masih tetap Pak, masih sakit, ya ada 2 katanya. Wah berarti masih ada kan. Terus kemudian akhirnya seperti yang saya dapatkan di training ini, kalau seperti itu katanya kemungkinan kan ada gejala apa kayak stroke gitu ya, ringan kayaknya. Ya udah, akhirnya saya gali aja permasalahannya, saya ajak ngobrol seperti kemarin tadi, saya ajak ngobrol. Lama-lama akhirnya dia keluar, saya dapatkan ada 5 persoalan yang dia permasalahkan. Yaitu pertama dia pensiunan dari Hotel Horizon sebagai kepala chief security-nya, tapi dia keluar tidak merasa nyaman karena ada apa dari pimpinannya ada slack lah dia. Jadi keluarnya tidak nyaman, jadi ada apa rasa dendamnya Pak. Dia dikeluarkan nggak nyaman, akhirnya ada sedendam. Jadi saya dapatkan itu. Kemudian saya gali lagi, dia ada persoalan dengan keluarganya, yaitu dengan cucu kesayangannya. Tadinya dia berawal kumpul satu keluarga, kemudian dia punya mantu perempuan, mantunya pindah ke Bekasi. Akhirnya cucu dibawa semuanya, dia nggak kehilangan gitu, merasa kehilangan. Jadi akhirnya dia tetap merasa kehilangan banget gitu. Jadi sedih banget. Berarti saya dapat 2 poin. Kemudian lagi ada ini lagi Pak, saraf kejepit di sini, di punggung sini. Itu udah berapa kali ke dokter, katanya agak sulit banget, berapa kali ke dokter. Terus dia bilang lagi, Pak saya tolong dong cari tukang urut deh katanya. Saya bilang jangan dulu deh, kalau kamu sabar kita coba dulu deh. Terus kemudian lagi kepalanya pas ini Pak sakit Pak, makanya banyak sekali. Pas saya bingung kan, bingung bagaimana caranya nih, baru mulai belajar bingung kan bagaimana caranya. Udahlah, kalillahi ta'ala saya coba ya seperti Bapak, saya tapping. Akhirnya sampai kurang lebih sampai dari jam 6 sampai jam 11 Pak. Alhamdulillah udah mulai berubah semua. Tapi tidak seperti Bapak bilang 100 tidak ya, paling sekitar 60% mungkin. Tapi alhamdulillah pagi-pagi saya bangun tidur, telepon langsung, Pak Rusnadi, ini saya Pak Eko. Udah gitu selesai gitu. Kenapa Pak? Sebelum saya kaget kan, takutnya sakit lagi kan, saya bingung. Apa saya bingung karena saya baru belajar jadi banyak takutannya gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu dia telepon, Pak alhamdulillah Pak semuanya udah enak semua, udah ringan, tenang katanya, udah plong katanya. Terus jalannya gimana Pak? Alhamdulillah udah mulai nggak kayak robot lagi gitu. Ya udah gitu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang dari Tangerang. Saya angkatan saat ini 125 ya. Tanggal 16-17 Maret. Jadi yang saya rasakan sekarang menjadi kebiasaan yang positif. Pertama saya ikut di set ini, yang saya ambil pelajaran bahwa sebenarnya materinya itu sudah selalu kita, karena kita orang Islam ya, jadi sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita. Hanya saja mungkin kedisiplinan kita tentang syukur, tentang sabar itu mungkin belum terlatih. Jadi sekarang ini menjadi kebiasaan positifnya adalah bahwa setiap ketemu orang ataupun teman baik orang lain selalu
gimana kabarnya, sehat apa enggak, selalu seperti itu. Jadi itu sangat positif ya, karena kita selalu menanyakan keadaan seorang, dia sehat apa enggak. Kalau dia, oh saya lagi, wah ini berarti kalau ini sebuah emas, ini adalah peluang ya, artinya peluang yang bisa kita berikan, kemampuan kita untuk mereka gitu. Jadi saya juga merasakan bahwa pertama kali kan ikut training ini kan 2 hari. Jadi setelah hari pertama adalah pulangnya malam, jadi pulang malam punya tugas untuk men-tapping 2 orang. Jadi kebetulan karena pulangnya malam nggak ada yang tapping, baru 1 orang. Kemudian paginya saya tapping 1 orang, yaitu supir taksi. Nah dari sini kan walaupun kita tidak kenal kan, paling nggak kita punya kemampuan yang bisa disalurkan ke orang yang perlu. Akhirnya dia merasa tertolong. Jadi itu salah satu baru pertama kali ikut SEPNI, trainingnya sudah merasakan. Dia waktu itu terasa panas ya waktu diketukan ke-9. Jadi dia punya asam urat, dia langsung terasa, bahkan langsung dia minta nomor telepon. Kemudian yang kedua adalah teman saya, istrinya akut mah. Jadi dia belum di tapping, baru di ini. Dia sudah, jadi dia kalau jalan tuh begini, pokoknya udah susah lah gitu. Bahkan dia karena sebelumnya sudah pernah ke rumah sakit, dia mau ke rumah sakit karena nggak ada biaya. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menolong ya, dan itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Ya mungkin pengalaman saya baru belum banyak, salah satunya mungkin saya juga pernah mencoba untuk matamin gitu, walaupun jaraknya ya berapa senti ya, 15 senti itu sudah ada perubahan, tapi ini juga suatu kebanggaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rian dari Depok. Saya angkatan 110 bulan November. Bapak Ibu, latar belakang saya itu sebagai seorang karyawan di Astra, dan entah bagaimana gitu ya, entah bagaimana pada saat saya selesai ikut training itu ada sebuah materi yang menggugah saya gitu ya. Menggugah saya yaitu bagaimana Pak Faiz waktu itu menyampaikan materi tentang greatness. Jadi setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan sehat, sudah mendapatkan bahagia, sudah mendapatkan sukses, kalau kata Pak Faiz, jangan mati dulu. Kalau Pak Faiz, jangan mati dulu sebelum kita menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Akhirnya Februari kemarin saya memutuskan untuk resign setelah 10 tahun bekerja. Jujur itu keputusan yang sangat berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bulan Januarinya itu jabatan dinaikin, otomatis gaji dinaikin. Bahkan saya dapat motor CBR gratis Bapak Ibu kalau saya nggak resign. Itu satu cobaan yang luar biasa buat saya. Saya punya anak 3 kebetulan. Akhirnya karena motivasi dari Pak Faiz seperti itu, akhirnya saya pikir bismillah deh, karena rezeki itu di tangan Allah, di tangan Tuhan ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk mensosialisasikan save ini, dan luar biasa sampai dengan bulan April ini saya belum menggunakan spesial pun dari uang pesangon ya, mungkin ya, uang pesangon dan lain-lain yang ini cukup besar juga. Sampai sekarang tuh saya belum pakai spesial pun. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena pada saat saya di save ini, kebetulan waktu itu saya saking semangatnya saya langsung ke Batam. Nah, pada saat itu saya ke Batam dan pada saat itu preview sama seperti ini, tapi jumlahnya lebih banyak, sekitar 300 orang. Dan kebetulan yang saya terapi itu karena Batam dekat sama Singapura, itu orang Cina dan kebetulan non Muslim pada saat itu. Dia maju
kakinya nggak bisa digerakin, agak pincang gitu. Terus feeling saya nih, saya tanya dulu, Pak, boleh kenalan, nama saya apa, nama Bapak siapa? Pak Antoni, dia bilang gitu. Oke Pak, karena save itu sifatnya universal, saya bilang, Pak, jujur Pak, saya nggak bisa apa-apa. Kalaupun nanti sembuh, itu berarti hak Tuhan atau hak Allah. Kalaupun nanti nggak sembuh, bisa jadi itu terbaik buat kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Nah akhirnya saya tanya, Bapak Muslim non Muslim? Saya Katolik Pak. Gitu. Oke, yaudah Pak. Pada saat di terapi itu dia niat sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan saya juga niat sesuai dengan agama saya. Dan luar biasa Bapak Ibu, pada saat di taping itu disaksikan kurang lebih 300 orang di belakang, sempat down juga gitu ya. Wah ini karena kita sudah benar-benar mempasrahkan ke Yang Maha Kuasa, jadi nggak ada beban. Kalaupun sembuh berarti hak Yang Maha Kuasa, kalaupun nggak sembuh berarti mungkin itu terbaik buat kita. Ya udah, nating tulus saja. Dan luar biasa Bapak Ibu, pada saat di taping setelah 5-10 menit itu dia sampai nangis juga doanya, dan dia nangis otomatis saya pun ikut nangis juga gitu. Benar-benar pasrah, karena dia sudah berobat ke Singapura pun nggak berhasil. Dan subhanallah kemarin dia ikut training di tanggal 6-7 April di Batam, dan pada saat di terapi itu bisa digerakkan Bapak Ibu. Wah itu sampai dia lari gitu ya, pengen buktiin ini bener apa enggak sembuh, lari. Terus oke Pak, time di Batam kapan? Nah, tanggal 6-7. Akhirnya dia langsung bayar. Luar biasa Bapak Ibu, itu yang menurut saya sangat luar biasa. Artinya Save itu tidak melihat latar belakang, apapun agama kita, apapun latar belakang kita itu bisa. Nah yang paling terakhir itu kemarin itu terapi pensiun puskesmas di daerah Ciracas itu stroke. Nah kemudian pada saat itu saya tanya mulai stroke-nya pas kapan? Mulai setelah pensiun, dan pada saat mobilnya itu dicuri. Kebetulan si orang ini guru ngaji, dicuri sama murid ngajinya mobilnya. Luar biasa Bapak Ibu, dan benar-benar hilang. Nah oke. Dan ternyata berdasarkan penelitian Bapak Ibu, 80% penyakit fisik itu psikis, rata-rata seperti itu. Nah saya tanya, Pak, mohon maaf Pak, awal mulai stroke apa, bla 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 bla. Dia pas waktu istrinya kebetulan ada di situ pas mobilnya itu hilang, dicuri sama anak murid ngajinya. Akhirnya Pak, jujur Pak, saya nggak bisa apa-apa. Kalaupun nanti sembuh, itu berarti hak Allah. Kalaupun nggak sembuh, kita berhusnuzon aja ke Allah, berprasangka baik aja. Karena buat kita buruk, menurut Allah mungkin baik, dan sebaliknya. Akhirnya saya bilang, Pak, Bapak bisa maafin murid itu? Nggak bisa pertama. Oh gitu, Pak, jujur Pak, ini buat Bapak, buat kesembuhan Bapak, bukan buat yang murid tadi mungkin udah di penjara dan yang lain. Ini buat kesembuhan Bapak Pak, buat kesembuhan Bapak Pak, murni Pak. Gimana Pak, Bapak mau mencoba memaafkan? Dia mikir, oke deh, udah. Nah, saya terapi, kemudian istrinya juga diterapi juga oleh istri saya, karena dia khawatir juga. Akhirnya pas diterapi luar biasa waktu itu, subhanallah, akhirnya tangannya itu bisa digerakkan sampai dia benar-benar nangis, istrinya nangis, dan semua yang ada di situ subhanallah nangis, karena dia sudah berobat kemana-mana Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, itu salah satu motivasi saya kenapa saya resign, yaitu karena greatness tadi. Bukan masalah uangnya ya, masalah uangnya mungkin nanti ada, tapi masalah greatness, kita nggak tahu amal kebaikan kita yang diterima Yang Maha Kuasa yang mana. Ada yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu. Yang catatan amal kebaikan kita tuh yang diterima tuh yang mana? Yang mengantarkan Bapak Ibu dan kita semua ke surga. Itu aja pikiran saya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.